Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus mushola, bapak-bapak, angku-angku, inye-inye, alim ulama, cadia pandai, para tokoh masyarakat, selanjutnya ibu-ibu bundokan dua, para pemuda-pemudi, insyaallah semua kita yang hadir di rumah Allah pada malam hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita kepada Allah, Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini, berkumpulnya kami di rumah-Mu ini ya Allah, dalam rangka mengharap dan menggapai rahmat-Mu. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Ya Allah, kalaupun kami berpisah nantinya, kembali ke tempat kami masing-masing, jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang Kau jauhi dari azab-Mu ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini dengan izin Allah kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan datang ke rumah Allah dengan niat yang sama, tujuan tak berbeda, yaitunya melakukan ketaatan dan ibadah. Baik itu melalui pelaksanaan sholat isya berjamaah, ataupun melaksanakan tausiah, ataupun melaksanakan sholat tarawih nantinya. Berharap dan bermohon kita kepada Allah, mudah-mudahan ibadah yang telah kita lakukan, yang sedang kita kerjakan maupun yang akan kita laksanakan dinilai sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat. Beliau adalah suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu serta para remaja-remaji kami, judul ceramah atau tausiah kita pada malam hari ini adalah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi adik-adik kami yang mencatat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi atau Imam At-Turmuzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May ya'khuzu anni haula'il kalimat." Siapa yang mengambil dariku satu kalimat, beberapa kalimat, lalu dia dengan kalimat tersebut mengajarkannya kepada orang lain. Lalu Abu Hurairah menjawab, "Ana ya Rasulullah." Jadi may ya'khuzu anni haula'il kalimat fa yu'allimunahunna, lalu mengajarkan kalimat-kalimat tersebut. Menunjuklah Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah menunjuk, fa akhadha biyadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tanganku, fa adda khamsan, lalu menyebutkan tentang 5 perkara. Jadi inilah isi dari nasihat Nabi yang harus kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya. Pertama kata Nabi, ittaqil maharima takun badan nas. Jagalah dirimu dari yang diharamkan oleh Allah, niscaya kamu akan menjadi hamba yang paling taat kepada Allah. Apa maknanya Bapak Ibu? Di dalam hadis ini Nabi mengatakan ittaqi. Ittaqi itu maknanya bertakwalah kamu. Takwa itu apa maknanya? Menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an ittaqullah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah juga kita temukan fattaqun nar. Nah,
Dia juga sama lafaznya ittaku, ittaqi, ittaku itu jamak, ittaqi itu untuk perorangan. Dan termasuk dalam hadis yang lain Nabi juga menyebutkan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Tapi makna ittaqi di sini adalah jagalah dirimu dari yang diharamkan oleh Allah. Kalau sudah kamu jaga dirimu dari hal yang diharamkan oleh Allah, niscaya kamu akan taat beribadah. Ini sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kita Bapak Ibu. Dalam kajian tasawuf, kenapa kita malas beribadah? Kenapa kita tidak peduli dengan ibadah, lebih-lebih ibadah solat? Kenapa kita tidak bersegera ketika ada kebaikan-kebaikan yang dibentangkan oleh Allah kepada kita? Di antara alasan dan jawabannya Bapak Ibu, karena barangkali ada hal haram yang ada dalam diri kita. Baik hal haram itu yang kita makan, baik hal haram itu yang kita pakai, maupun hal haram itu dari perbuatan yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pernah sebuah kisah pada masa lampau dulu, dan ada seorang pemuda yang barangkali kita sudah sering mendengar kisah ini. Dia berjalan-jalan di sudut sungai, kemudian dia mendapati ada sebuah apel yang hanyut. Nampak dinyo apel hanyut, sudah tu diambil apel tu. Parwi sedang litak bana, sedang lapar bana, diambil apel tersebut, dimakan. Paslah dimakan apel tu, alun sampai separuh tak makan apel tu baru takana di kolah salah kerajaan boko. Ini perbuatan yang tidak benar. Akhirnya dengan kerelaan hati dicarinya lah di mana kira-kira sumber apel yang jatuh ini. Dicari no di mau orang pakai pun apel, sebabnya melalui betang iya kok. Melalui sungai ko ini apel ko. Dicari no ditelusurinya sungai tersebut, nampaklah dinyo di tepi sungai tersebut ada orang bapara apel. Lalu ditanyakan ke orang yang sedang di para apel tersebut. Nah, permisi Bapak, apakah Bapak yang punya kebun apel ini? Bukan Pak, saya hanya sebagai pekerja di sini. Lalu siapa yang punya kebun apel ini Pak? Yang punya kebun apel ini adalah Bapak itu, rumahnya lebih kurang 5 kilo lah dari situ. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Apel yang separuh lai tinggal tetap dipacik di tangannya, dan nyo telusuri dicarinya rumah orang yang pemilik apel tersebut, atau para apel itu atau kebun apel tersebut. Kemudianlah sampainya ditampe orang yang punya apel kok, diketok pintu, diucapkan salam, lalu disampaikanlah maksud hati. Maksud hatinya tadi Pak Ibu, ingin minta kerelaan apel yang telah dimakan. Lah sampai di rumah orang tadi, kecil orang tu, you tak bisa mau mengikhlaskan dong. Kecil orang punya apel, padahal apel tu kan lalu sampai separuh dimakannya lain. Kalau bahasa awaknya, apalah artinya apel yang sekarang kuat? Padahal jalan yang ditempuhnya sekian kilo, menelusuri sungai pulau, mencari orang pulau, lah sampai di rumah orang tersebut, layanan yang dijawab oleh orang punya apel tu, tak bisa mau memaafkan dong. Sebelum engkau mandi terlebih dahulu. Ala mandinya pula mandi. Nah, tak bisa mau memaafkan apel yang lah engkau makan masuk ke paru engkau sebelum engkau makan di rumah ambo. Kan senang tu Bu. Padahal apa yang diminta izin tadi itu apel yang lah dimakan kok. Nah, sudah itulah makan, kecil orang punya apel, tak bisa mau mengikhlaskan doh sebelum engkau lalu di rumah ambo semalam kini. Bu, nah ceritanya tadi Pak, ingin diikhlaskan apel yang Allah dimakan. Kemudian lah dilaluinya malam di rumah orang tersebut. Rupanya orang punya rumah ada punya siasat. Siasatnya dicaliatnya lah orang ko mantuaknya ndak sembarang orang. Buktinya hal yang ketik pun yang lah tamakan dia minta diikhlaskan. Akhirnya dicaliak-caliak di malam hari, diperhatikan, dicaliak melalui pintu kamar. Rupanya pemuda yang lah memakan apel tadi solat karajonya di dalam. Ya Bu, solat karajonya dalam kamar.
Lalu apa kata hati orang punya rumah ini? Iko patut dijadikan minantu. Ya bu, gara-gara apel tadi itu, apa yang terjadi? Ada keinginan untuk mangkit jadi minantu. Kemudian besok paginya lah didapati, apa kata orang yang telah memakan apel ini? Tak bisa doh, ambo ikhlaskan sebelum engkau nikah dengan anak ambo. Ya bu, sebelum nikah dengan anak saya katanya. Akhirnya dalam keadaan merasa terpaksa awalnya, gara-gara apelnya suruh lo makan siko, lalu siko mandi siko, sudah itu menjadi minantu lo di orang kole. Dah, lalu ada timbul dalam hatinya nyo ndak namuah. Kalau ndak namuah, ndak den halalan apel yang bangkau makan tadi. Bagi kira tu bu. Kalau tiba-tiba baru ndak halalan ti jawab kan. Barangkali itu yang terbesit dalam hati wak. Tapi pemuda ini Bapak Ibu, yang dikeciannya, biarlah Pak, kalau ndak Pak halalkan, yo takui ambo. Biarlah mau nikah yo nak apa? Yo nak apa? Jadi, dah tapi saat anak ambo punya cacat. Cacatnya anak ambo ko matonya butuh. Talingonya pakak. Ya bu. Dah, inyo lumpuh. Agama dicari orang model itu bu. Dapat bini pakak bisu butuh. Nah, apa cara itu? Bukan lumpuh bu, ya pakak bisu butuh. Dah badan mungkin sehat tapi fisiknya kece apanya tadi itu lah ada yang kurang. Rupanya telah terjadi ijab kabul. Ijab kabul tu kan tak mesti hadir perempuan di situ. Bisa duduk berdiri di kamar sen. Dah, ijab kabul rupanya setelah nikah masuk ke dalam kamar diucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lantang sang istri yang dibilang buta, tuli, bisu menjawab dari dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ayam bebek. Itulah bahasa Ibu ya. Nah, akhirnya terkejutlah laki-laki tadi. Cari ada kapaknya di luar. Kece apa? Anak apa butuh? Dah, kece apa anak apa bisu? Kece apa anak apa? Tuli. Tapi kok bisanya menjawab salam ambo? Dah, akhirnya dijawablah di orang punya rumah. Ya bu, atau mintuonya. Anak ambo tunyo memang tuli, memang pakak pesawatnya, tapi nyo pakak dari mandangan dan buruk-buruk. Lagu, dah, inyo memang butuh, tapi nyo butuh dari mencaliak nan buruk-buruk. Inyo memang bisu, ndak mengecek, tapi ndak mengecek untuk nan buruk-buruk. Jadi nyo mengecek nak buat nan buruk-buruk dah. Nan elok-elok saja yang dikecekkan. Yang elok-elok saja yang didangannya, yang elok-elok saja yang dicaliaknya. Akhirnya melalui orang seperti inilah Bapak Ibu, dalam riwayat kalau tidak salah itu lahirlah ulama besar yang bernama Imam Abu Hanifah. Jadi penting bagi awak Bapak Ibu yang akan mencari calon minantu, pastikan dulu bandar narkobanya tu bagus, pamaliannya tu bagus, lai pedulinya dengan ibadah atau tidak. Kalau lai perhatian terhadap hal seperti itu Bapak Ibu, insyaAllah anak wa aman, keluarga wa aman. Tapi kalau masalah halal haram hantam saja, aku keluarga nak donai selesai Bapak Ibu. Caliaklah banyak Bapak Ibu, caliak dalam kehidupan sehari-hari. Ada suami isteri tiup sabanta bacakak, ada anak yang tak hormat ke orang tua. Barangkali harus wak evaluasi diri. Terkadang ada sesuatu yang haram yang wak lakukan. Apakah itu dengan menyakiti orang lain? Apakah itu dengan memakan hak orang lain? Apakah itu dengan menzalimi orang lain dengan perkataan? Hanya terkadang Bapak Ibu, yang wak makan itu batu yang halal, tapi kadang-kadang pitih ko dari hasil korupsi dibawa pulang, beko dibanding kabare kece Nabi. Sesuatu yang masuk ke dalam parwi itu dari hal yang haram, fannaru aulabi, neraka tampaknya yang paling utama. Akan bahaya Bapak Ibu. Makanya orang dahulu tu hati-hati bananya. Termasuk Bapak Ibu kisah Umar bin Khattab
pernah menjadi khalifah lebih kurang 10 tahun. Kalau datang anaknya ke kantor bapak ibu, ke istananya tibonya, dah anak dah boleh masuk ke dalam. Kalaupun masuk sampai ruang tamu umpamanya, itu ditanyakan dulu, ada urusan apa anakku ke sini? Urusan negara atau urusan keluarga? Kalau urusan keluarga, tolong matikan lampu, sebab lampu pun negara yang biayai itu. Alai ada orang kini model itu bapak ibu. Dah jarang lah bu. Dah kalaupun ada cik-ciknya, dan itu pun di Manado lo adanya model itu, di mana Manado bu ya. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama nasihat Nabi yang harus kita jaga. Jaga diri kita dari melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Kalau sudah kita jaga, insya Allah kita taat beribadah. Makanya kalau dikanak-kanak ibu bapak ibu, apalagi kita yang lah tua waktu muda dulu mungkin banyak dosa, kini batamu je bulan Ramadan, tandanya Allah masih bagi kemuliaan kepada awak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang muda-muda jangan bergadang hatilah dulu, sebab kematian tu nak mesti puluh menunggu tua dah, nak mesti puluh menunggu awak sakit dah. Mati bisa saja kapan dan di mana pun kita berada kalau lah tiba ajal ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama bapak ibu. Yang kedua, nasihat Nabi kepada Abu Hurairah dan kepada kita umumnya, warda bima qasamallahu laka takun aunan nas. Redalah kamu terhadap apa yang diberikan oleh Allah, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling qanaah, paling menerima apa yang diberikan oleh Allah, tidak berkeluh kesah dalam hidup ini bapak ibu. Kini wak lihat banyak orang ko bapak ibu yang berkeluh kesah dalam hidupnya. Lah dia gia bini rancak nak mencari loan yang lebih rancak sudah tu. Ya bu. Lah dia gia harato banyak justru ingin meminta pula yang lebih banyak. Lah banyak harato lah sesuai yang diinginkannya, ingin lebih banyak lo balik tanpa bersyukur kepada Allah. Banyak yang terjadi model itu. Makanya kalau lagi dibarengi diri awak dengan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk bersyukur, insya-Allah hidup aman. Kayu tu bapak ibu, dah ketenangan batin itu adalah kayu yang paling luar biasa. Sanang hati wak, tanang pikiran aku, itu kayu sebenarnya itu. Nah, ma yang menurut ibu ada juragan gadang, perusahaannya banyak tapi membeli auto kredit. Ma yang lebih kaya dibandingkan ada petani miskin yang membeli sepedanya kontan cash. Ma yang paling kaya menurut ibu? Kaya lah orang petani miskin tadi yang membeli sepedanya kontan. Dah dibandingkan orang kaya yang membeli auto kredit, setiap bulan memikir cicilan, setiap bulan memikirkan angsuran dan lain sebagainya. Jadi oleh kerana itu bapak ibu, kayu itu sebenarnya letaknya di hati awak. Makanya Nabi mengecehan, dah di saat awak laisal ghina an kasratil aurat, bukan kayu itu terletak di mata uang atau di harta, walakinnal ghina ghinan nafs, tapi kaya itu adalah letaknya di hati dan di jiwa awak. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian pula masalah rizki dalam hidup itu bapak ibu. Terkadang maaf mengicik, ada orang yang diberikan oleh Allah gajinya besar tapi rizkinya kecil. Ya tak bu, gajinya bahkan sampai ratusan juta tapi rezeki yang untuk inyo seketiknya. Seketiknya. Di saat inyo nak membeli iko, rupanya tak boleh. Nak makan iko tak boleh. Tipu asam urat. Nak iko tak bisa. Dah. Berarti gajinya yo kadang rezekinya seketik. Ada orang yang sebaliknya, gaji seketik, rezeki seketik lo. Dah. Jadi yang lama dewa dalam hidup itu bapak ibu. Dah. Yang gak lama itu adalah di saat hati lay tanang. Biasa ketik bana harato kalau lay tanang hati itu bapak ibu, insya Allah hidup nyaman. Tapi banyak bana harato kalau ndak tanang dalam hidup, awak rasu di penjara, awak rasu di buron pamonya, maka hidup ndak tanang bapak ibu. Maka carilah ketenangan itu, salah satu tampaknya adalah di masjid atau di musola. Dengarkan pengajian, insya Allah hati tanang bapak ibu. Kece Nabi, anzalat alaihi musakinah,
Allah turunkan ke dalam hati awak, bagi awak yang berkumpul di dalam masjid atau rumah Allah, rasa tentram, rasa nyaman. Ama yang nyaman ibu di musola aku duduk dibandingkan di rumah. Tuan yang sibuk. Nah, nyaman di rumah. Di rumah bisa nonton film menangis ke Ustaz. Yo. Kalau di musola tak kantuk-kantuk kami menangis Ustaz mengaji. Yo, tapi yakinlah Bapak Ibu, wa ghasiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah itu diturunkan bagi orang yang mendengarkan pengajian atau dalam majelis ilmu. Sudah itu yang ketiga Bapak Ibu, wa ahsin ila jarika takun mu'minan, berbuat baik kepada tetangga. Awak ke Bapak Ibu dah lapis dari tetangga. Kalau tetangga mendapat musibah, pada prinsipnya awak mendapat musibah. Kalau tetangganya gembira, pada prinsipnya kegembiraan tetangga tu gembira awak bu. Makanya ketika sahabat bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa hak tetangga terhadap tetangga yang lain? Kata Nabi, kalau tetangga engkau mendapat nikmat, bertahniahlah kepadanya. Tahniah tu bu, misalnya anak tetangga ulang tahun, yo kecilnya, dah selamat ulang tahun yo, semoga umurnya berkah. Anak tetangga baralik umpamanya, mudah-mudahan jadi keluarga sakinah yo. Itu tahniah namanya bu. Tetangga bali oto baru umpamanya, alhamdulillah lai barasaki yo, mudah-mudahan berkah. Jadi doa lo, mudah-mudahan capek otonya rusak. Itu SMS namanya tuh. Susah mencari orang sanang, sanang mencari orang susah. Itu yang tak boleh. Kan ada orang lagunya tak bu. Cikini ke gondang dia, orang iri hidupnya tak bahagia. Lah bu. Sampai situ saya lah. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau awak lai maraso tetangga itu bagian daripada pahala dari Allah untuk awak, maka layanilah tetangga sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Berbuat baik kepada tetangga. Baca berbuat baik kepada tetangga. Pertama, jangan menyakiti tetangga. Contohnya menyakiti tetangga bu. Iko maaf Bapak Ibu, awak dalam komplek umpamanya. Kadang dibatih di rumah awak, di rumah tetangga, pagasi dibungkus ketik. Dia hati wak busuk umpamanya, babali durian busuk di pasar Bantu tadi malam. Itu contoh nama ya. Di balah durian busuk ko, sudah tu isinya seketik lo neneloknya bu, sesuai lo hati orang tadi itu. Di lataan kulitnya di muka rumah. Dan kulit durian itu tentu meninggalkan baun, dan baunnya itu tentu nak kawat surang saya pailah ke sebelah rumah. Di sebelah rumah ko anak tetangga awaknya beranak ketik umpamanya, anaknya SD umpamanya, dia menampak tak mencium bau durian tu bau durian, dia maringi lonyo kamaknya, ma balilah durian ko ma, taraga dia makan durian ke ma kecik amanya, ama sedang tak berpiti kini ko nak, apa sedang kapapa buah kini ko, contohnya ke Bapak Ibu ya. Kita kan disingkirkan di kodim gua. Itulah menyakiti tetangga Bapak Ibu. Lo contoh menyakiti tetangga dia. Batu awak menggoreng randang di lakang, membuat randang di dapur. Tapi dah usah lo disoraan ke anak awak di muka rumah kalau dah kadiagi ke tetangga. Lah masak randang amak di dapur tadi nampak, coba cari lah. Awak di halaman tagak wah. Sementara tetangga sebelah rumah awak barangkali untuk kesambah nak dorinya. Awak dengan bangganya mengecehan randang tadi lah masak atau alun. Atau kan menyakiti yo namanya Bapak Ibu. Makanya Nabi menyuruh kalau membuat sambal labian kuahnya bu. Lah mudah itu Ibu. Tapi jangan kuahnya saja dia ke tetangga, yo isi-isinya ke Ibu. Kalau ke tetangga dia gen kuahnya saja barangkali kok tetangga lelok tu buat diterima nasi dulu. Kok tiba tetangga gak baladiang lo kepalonya kan? Artinya kuah sana bagian kaden artinya kan? Mai isinya kok artinya. Jadi labian kuah tu maksudnya labian isinya bagai Ibu. Bu, buat kolak wang pamonya labian saya lah. Tetangga lawak lagi sadonya Ustaz antang ke surau ke. Lah banyak Ustaz umpamanya di surau, antang ke Masjid Jamiah bagai. Asia yang memakan yang wagi itu Bapak Ibu, insyaallah pahala orang yang memakan yang puasa itu dapat puluh dia awak cik Nabi.
Tu ke utamanya bu. Di dah ada sanju hari bu latan pisang sasikit siko. InsyaAllah pulang tarawih aku habis tu. Ya bu. Nah, itu yang ketiga. Jadi berbuat baik kepada tetangga. Tetangga aku ada 3 macamnya bu. Nah, tetangga yang punya 1 hak, 2 hak dan 3 hak. Tetangga yang mempunyai 1 hak, barangkali hak bertetangga sewa inyo dak Islam sama Jawa doh. Nyo beda agama Jawa. Inyo datang dari daerah luar umpamanya, dari Sulawesi umpamanya. Agamanya beda, tapi inyo sama dinas Jawa siku umpama kan. Dak inyo basalan rumah Jawa. Wajibkah awak menghormati tetangga? Dalam Islam wajib Bapak Ibu. Nyo punya hak tetangga itu untuk dihormati. Ada tetangga yang punya 2 hak. Inyo agamanya Islam sama Jawa. Sudah itu inyo adalah tetangga awak, hak bertetangga dan hak seagama Islam inyo. Itu lebih wak muliakan oleh Bapak Ibu. Sebab persaudaraan di dalam Islam itu yang paling tinggi yang mabuk. Saudara sesama agama. Adik kakak banawa kalau umpamanya beda agama, dah itu masih di bawah nilainya. Tapi ada kawan awak sama-sama agama Islam dakik waknya itu lebih tinggi nilainya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau saudara aku kan banyak loh macam itu. Kalau Bapak Presiden berpidato Bapak Ibu, pidatonya saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ya. Itu saudara ayo kecil itu. Kalau dalam Islam saudara seagama. Nabi Ibrahim ketika pai ke Mesir dulu dicekal dek rajo. Rupanya Nabi Ibrahim kok menyembunyikan seorang perempuan cantik namanya Sarah. Ya bu. Dah sebab masuk Mesir tu ndak boleh roh. Ndak boleh nampak padusi di rajo doh, diandukkanlah dik Nabi Ibrahim istrinya di dalam gerabak. Lah diandukkan digeledah dik pengawal rajo. Rupanya nampak dia padusi rancak dan memang paling rancak pada masa itu adalah Sarah. Dah dicari ditanya dek pengawal, ditanya dek rajo, siapa yang kau bawa kau? Kecek rajo kan Nabi Ibrahim. Jawaban Nabi Ibrahim ketika itu, inna hazihi ukhti, iko saudara ambo. Rajo memahami saudaraku adik kakak orang kau berdua. Tapi Nabi Ibrahim menganggap Sarahku saudaranya, saudara sesama iman kepada Allah. Itu maknanya. Sudah itu Bapak Ibu, ada saudaraku insania sesama manusia. Nyorang Afrika umpamanya awak orang Kodim Siko umpamanya kan. Basuwa di pasar bawah umpamanya sama membali balanjur pasar bawah umpamanya kan. Maka nyo tetap saudara awak sesama manusia. Nah, jadi ada hak tetangga itu yang 2 hak. Ada hak tetangga itu yang 3. Nah, umumnya awak yang 3 rasanya kok. Nah, kebanyakan ada yang pertama inyo dun sana yo. Iko rumah emaknya, nesiko rumah kakaknya, nah sebelah situ rumah adiknya. Itu saudara sekarib kerabat yo, hak bertetangga. Yang kedua rumahnya dek daki, dah hak bertetangga. Yang ketiganya sama-sama seagama ya wak, hak bertetangga sama-sama agama. 3 hak ada dinyo wajib wak menghormati. Lebih-lebih menjelang bulan Ramadan Bapak Ibu, ikut tetangga yang di sini jauh umpamanya, kawan yang jauh, yang di Sulawesi, yang di Papua itu dibuat WA bagai itu. Waduh talantak tersinggung, assalamualaikum taufik terpuji bagai dan sebagainya, minta maaf. Sementara orang gaibnya di bungkur rumah, dosa anaknya sebelah rumah yang setiap sebentar bercakap, tak sempat mengulurkan tangan. Solat tarawih, puasa tarawih. Dah mudah-mudahan dah doa awak di siku mudah itu lebih ya. Yang ada mudah itu di Manado sebesoknya tu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang ketiga, yang kampek lain. Yang kampek nasihat Nabi wa ahibbalin nas ma tuhibbu li nafsika. Cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Ada hukum cacat jangi dalam hidup kau Bapak Ibu. Kalau wak picik jangi awak sakit, wak picik lo jangi orang sakit. Model itu kan hukum cacat jangi itu, picik orang sakit, model itu lo dipicik diri awak. Kalau ada umpamanya di antara awak yang merasuk kesulitan, yang sedang kesulitan, maka tugas awak adalah membantu mereka. Nilai ibadah tu Bapak Ibu bukan hanya hablum minallah, hablum minan nas pun harus wak jalin. Tamasuk manggil bantuan kepada orang yang membutuhkan. Tamasuk polai barasaki bagi pengurus tadi. Nah,
investasi awak untuk akhirat. Abu datang ke musola, tamui pengurus musola, iko piti ambo adu 3 miliar bah. Dah, ambo niyo musola ko diperbaharui, diperancang umpamanya. Tadi lampu danga umpamanya akan dibuat grand 3. Kalau menurut ambo buat ke 300 buah, ya kan? Nah, aku pitihnya. Nah, aku aponya. Insyaallah menjadi amal jariah Bapak Ibu. Ya, jadi dia kira bantuan diapukan pitih untuk di jalan Allah. Itulah investasi awak untuk akhirat. Jadi kok mati ke wiswa yang dipakai diorang Bapak Ibu, amalan kebaikan yang awak tinggalkan itu disebut dengan amal jariah yang awak lakukan, insyaallah mengalir pahalanya tadi. Iza mata banu Adam in qata amalu. Kalau lah mati anak cucu Adam terputus satu amalannya kecuali 3. Pertama sedekah jariah, kedua ilmu yang bermanfaat, ketiga doa anak yang soleh. 3 tu mengalir pahalanya kawan. Jadi setiap bulan puasa lebih-lebih kau berjalan celengan di muka, abau sawiyo lawak, ndak bana ka banyak sakiti bagai malahan. Bahkan dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahala awak di sisi Allah. Sampai bara dilipat gandakan ila 700 di'fin, 700 kali lipat. Jadi kalau ibu berinfak 1.000 umpamanya, dilipat gandakan dia Allah, dia ibu ikhlas bersedekah 1.000, maka menjadi 700. Kan kadang tubuh Dah, apalagi kalau ibu sempat membantu pembangunan musola dengan 3 keran tadi 7 juta biayanya umpamanya. Kali 700. 7 juta kali 700 berarti itu Bu. Berapa? 9. Yo. Lah pokoknya lah banyak Bu ya. Dah. Lah banyak bitinya Bu, lah banyak pahalanya wak dapat. Makanya orang semangat melakukan ibadah dalam bulan Ramadan. Termasuk awak di siko. Jadi kalau kebaikan yang bisa awak lakukan kerajokan. Sudah itu yang terakhir Bapak Ibu, itu yang terakhir. Dan memang target ambo memang tak boleh lewat dari yang 9. Ya Bu. Nah, wala taksurid dahika fa inna kasratad dahiki tumitul qalba. Jangan banyak-banyak bana galak kece Nabi. Sebab galak nan banyak, galak bisa mematikan hati. Ya Bu. Kini kalau cari berita di TV, kalau ndak galak, ndak kan ditonton ke TV di mintu je minantu gitu. Ya Bu. Minantu anak kadang-kadang laba kumpul yang dah cari siaran mereka tu ada nen rambut inu pusui, nen bajunya singkit, nampak pusing, sarawak pendek, rambut nambah sikit. Kan itu yang dicari orang gini kok. Nah, kalau itu yang dicari yang galak-galak saja, bila tekanan ada wak mati lagi. Maka cuacuk wak menangah pengajian. Alhamdulillah di siko di 2 bulan Ramadan kan ada pengajian Pak ya. Alhamdulillah wak ramikan surau wak sebab jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah agar hati wak selalu hidup, yaitunya dengan datang ke majlis ilmu. Takana ada wak baik duit di dunia. Sudah itu agar duit wak berkah umpamanya, maka awak perlu ilmu supaya ibadah wak lancar. Jadi banyak orang kini Bapak Ibu ingin ibadah menengah pengajian pemalih, sehingga ibadah pun terkadang Bapak Ibu ada ibadah ko yang menurinya biasa saja, padahal dalam agama itu adalah aturan yang salah. Ya Bu, ada nama itu bagai. Contoh awak berwudu umpamanya. Wudu tu mesti sempurna, membasuh tu sampai kamari. Sampai matus sampai siku. Terkadang awak cari orang boleh bajunya ketat Bapak Ibu. Bau 2 hari Jumat di kamar masjid, bajunya ketat modeko ayo sampai sikolo dibasuhnya ya Bu. Bau hukumnya melaksanakan solat beko tu. Padahal solat ndak sah kalau suci awak ndak batua, wudu awak ndak batua. Maka perlu awak berilmu dalam beribadah. Demikian Bapak Ibu, wak review balik, wak simpulkan kaji awak bahwa kalau ingin mendapatkan ketentraman dalam hidup, pertama jauhi hal yang haram. InsyaAllah awak makin taat kepada Allah. Yang kedua, cari ketentraman jiwa melalui qanaah. Yang ketiga, berbuat baiklah kepada orang sekitar awak karena awak pun makhluk sosial. Yang keempat, cintailah orang lain sebagaimana awak mencintai diri awak sendiri. Yang kelima, jangan banyak-banyak bana galak, sebab banyak galak
bisa mematikan hati. Termasuk Bapak Ibu, kalau acara hari besar misalnya 7 Bali Agus, diadakan acara Panjat Pinang, bunuyun tu supaya bisa bagalak-galak. Terkadang dik sibuk galak di Mungkus Surau, azan garin di musala, solat asar, ada yang mencari Panjat Pinang ko datang ke surau sembahyang asar. Ado yang mau itu, pira siko dah ya. Di mana ado situ? Deknya mencari hiburan yang membuatnya galak, tapi yang lupa terhadap panggilan Allah. Demikian, perbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.